Nah, seperti ini kita pelihara, kita hanya melakukan pembersihan tunas-tunas air seperti ini. Nah, tujuan kita membersihkan kemarin tunas air seperti ini Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan, sudah lumayan subur seperti ini. Di saat cuaca ekstrim yaitu panas, tetapi tanaman tetap tumbuh secara maksimal. Bisa dilihat kondisi tanamannya. Kita ini berada di kebun pagi-pagi sekali, tetapi walaupun pagi kita berada di kebun, cuacanya cukup panas, yaitu langitnya sangat terang seperti ini. Kita menunggu-nunggu hujan, ternyata tidak pernah ada hujan. Jadi sudah cukup lama tidak ada hujan kawan-kawan. Tetapi walaupun demikian, tanaman yang kita tanam, cabai ini lumayan bagus kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi Igotapi ini dikatakan tahan kemarau atau tahan kering. Makanya walaupun kekeringan, tumbuhnya tetap maksimal seperti ini. Nah, untuk kondisi tanaman sampai saat ini memang aman, dalam arti kata tidak ada yang namanya serangan jamur, karena musim kemarau itu jamur itu boleh dikatakan kurang, berbeda kalau di musim penghujan. Kalau musim penghujan yang dominan menyerang tanaman cabai memang jamur kawan-kawan, tetapi untuk musim kemarau yang dominan menyerang biasanya tungau dan pip, menyebabkan keriting. Tetapi ini tanaman cabai yang kita tanam ini untuk keriting boleh dikatakan aman, karena kita selalu melakukan penyepraian secara rutin, itu interval 5 hari sekali dengan menggunakan insektisida Agrimek. Kita rolling dengan Summit dengan bahan-bahan yang lainnya. Kita sistemnya selalu merolling dengan tujuan agar hama, tungau dan pip itu tidak menjadi resisten. Sehingga kondisi tanamannya boleh dikatakan aman dari keriting daun. Sedangkan untuk virus Gemini memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda kelihatan virus Gemini kawan-kawan. Walaupun ini kita menanam cabai ini di lahan bekas, yaitu tanaman dulunya adalah cabai rawit kaliber, tanpa melakukan olah lahan, tanpa melakukan pergantian atau pengganti mulsa, dan kita hanya melakukan pindah lubang. Nah, dulunya di sini kawan-kawan, di sampingnya, dan sekarang kita pindah di sini. Jadi tempat pupuk susulan kita pindah tanam cabai keritingnya. Nah, kemarin di usia 40 HST, ini tanaman cabai ini baru usianya 43 HST kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya sangat genjah atau sangat cepat sekali. Di usia 40 HST kemarin kita melakukan penyepraian juga dengan menggunakan yaitu asam amino dan pupuk cair protein, yaitu merek Premium, ini pupuk organik. Dan kita mix dengan yang namanya suplemen tanaman fase generatif, yaitu kita memakai Kalinet. Ini ada kandungan fosfatnya kalium dan boron. Jadi boron ini sangat penting sekali untuk proses daripada penyerbukan kawan-kawan. Nah, sehingga di fase generatif atau fase pembuahan seperti ini sangat penting sekali menggunakan unsur kalium, fosfat dan boron. Nah, sehingga bunganya sangat lebat seperti ini. Luar biasa sekali.
Nah, sedangkan untuk fungisidanya kita masih memakai yang namanya rollingan juga. Kadang-kadang kita memakai antrakol, kadang-kadang kita memakai bahan aktif metalaksil seperti bisromil dan lain sebagainya, kawan-kawan. Dan untuk pengocorannya kita sudah sering sampaikan, kita kocor langsung di lubang tanam. Ya ibaratnya kita menyiram sambil memberikan nutrisi, kita berikan yaitu kalha, kalsium asam humat, ditambah dengan ultradap. Kadang-kadang kita memakai juga yang namanya pupuk cair ini. Makanya daun tanaman tetap hijau seperti ini walaupun di musim kemarau. Kondisi tanamannya luar biasa sekali. Nah, untuk selokan seperti ini sengaja kita tidak bersihkan seperti yang sudah sering saya sampaikan. Tujuannya agar lahan tidak terlalu panas. Jadi penyerapan airnya tidak mudah menguap, kawan-kawan. Jadi rumputnya kita biarkan seperti ini, hanya kita melakukan pembabatan. Nah, seperti ini. Ini bahkan sudah ada buahnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, sudah lumayan. Jadi sangat cepat sekali pertumbuhan cabai keriting Ligotapi ini. Dan di sini tunas-tunasnya atau cabang-cabang yang produktif sangat banyak sekali. Nah, seperti ini kita pelihara. Kita hanya melakukan pembersihan tunas-tunas air seperti ini. Nah, tujuan kita membersihkan kemarin tunas air seperti ini. Ini tempat persembunyian tungau dan trip, dan inilah menyebabkan daun cabai bisa menjadi keriting. Jadi kita harus rajin membersihkan tunas-tunas seperti ini. Dan bunganya sangat lebat luar biasa seperti ini. Nah, untuk penyiraman, karena banyak sekali yang bertanya kepada kita juga bagaimana sistem irigasinya, kita melakukan penyiraman secara manual. Sudah sering sekali kita sampaikan, kita menyiram itu dengan melakukan airnya difermentasi dengan menggunakan E4 serta molase ditambah kotoran ayam, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan atau kita berikan setiap lakukan penyiram, ditambah dengan ultradap, bisa pakai mordenpul, dan bisa ditambah dengan asam amino serta kalsium asam humat. Jadi dengan pemberian bahan-bahan yang super, makanya pertumbuhannya tetap maksimal walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil seperti saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti pertumbuhannya lebih bagus lagi, dan kalau ada hujan memang pertumbuhannya mungkin lebih cepat lagi. Tetapi kita tetap bersyukur walaupun tidak sebagus di musim penghujan atau daunnya tidak lebar sekali, tetapi masih dalam kondisi boleh dikatakan maksimal. Ini daunnya tidak terlalu lebar, kawan-kawan, kecil-kecil sekali daunnya. Ini dengan daun yang kecil seperti ini memang memungkinkan tanaman itu tidak mudah terserang namanya keriting sebenarnya. Kalau terlalu lebar daunnya, khususnya di musim penghujan nanti itu rentan diserang namanya jamur biasanya. Nah, seperti ini daunnya. Jadi agak panjang-panjang dia. Jadi warna daunnya cukup lumayan bagus, ini hijau kehitaman dia. Karena kita sering melakukan penyempraian dengan asam amino. Nah, seperti ini buahnya, kawan-kawan. Jadi sudah ada lumayan bagus ini. Buahnya tuh agak besar-besar sudah. Kita belum sempat melakukan pengikatan di sini. Nanti kalau tanamannya tidak terlalu tinggi kita biarkan, kita tidak ikat rencananya ini. Ini ketinggian tanaman baru kurang lebih 80 cm ini, kawan-kawan, hampir 90, belum ada 1 meter ini tinggi tanamannya. Jadi karena musim kemarau mungkin tidak terlalu tinggi, dan kita memang tidak membuat tanaman ini terlalu tinggi karena di tempat kita ini musim angin yang cukup kencang. Jadi kalau tanaman terlalu tinggi biasanya sangat mudah patah ranting-rantingnya. Ini panas sekali ini. Nah, ini lebar selokannya kurang lebih ini 80, kita buat dulu ini, kawan-kawan. Sedangkan lebar bedengan kurang lebih 90, hampir 1 meter dia. Jadi yang terpenting untuk perawatan di fase pembuahan seperti ini, kita harus rutin melakukan penyempraian dengan suplemen tanaman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan
namanya Kalinet, atau merek lain bisa kawan-kawan, bisa. Yang penting ada kandungan fosfat, kalium dan boron. Tetapi kita sering memakai ini kawan-kawan. Jadi dengan memakai suplemen tanaman fase generatif yaitu Kalinet ini, tanaman atau buah cabenya bobotnya akan nanti berat serta bunganya tidak mengalami kerontokan. Nah, dosis yang kita pakai itu 30 mili sudah cukup. Itu interval kita melakukan penyemprotan 5 hari sekali. Bisa dicampur dengan insektisida, bisa dicampur juga dengan fungisida. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai. Dan di sini kita memperlihatkan inilah kondisi tanaman cabai yang kita tanam di lahan bekas kawan-kawan. Dan memang hama penyakit yang kita hadapi dan sudah sering saya sampaikan adalah waktu penanaman itu siput kawan-kawan. Jadi banyak pohon-pohon cabai yang kita tanam ini dimakan siput. Itu hama pertama yang kita hadapi. Sedangkan untuk layu fusarium ataupun serangan jamur serta keriting daun itu boleh dikatakan aman. Nah, terima kasih kawan-kawan untuk semuanya. Semoga kita kedepannya menjadi sukses.